Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Sebelum pertandingan antara Manchester United menghadapi Aston Villa di ajang Carabao hari Kamis malam atau hari Jumat dini hari dari Old Trafford, Manchester. Seperti biasa ada wawancara ya dari Erik ten Hag. Namun kali ini cukup menarik karena yang melakukan atau memberikan pertanyaan itu ternyata dari fans Manchester United yang hadir di Carrington. Tadi gue ikutin wawancaranya ya. Prosesnya itu di manunited.com. Seperti biasa akan gue artikan, gue rangkum dan kasih opini. Ada beberapa informasi menarik ya di di wawancara tadi. Oke. Langsung aja pertama dua pertanyaan. Bagian pertama, apakah Anda merencanakan banyak pergantian ya untuk besok berdasarkan pertandingan di hari Ahad? Bagian kedua, bagaimana soal masalah update pemain yang cedera? Adakah yang kembali besok? Erik ten Hag mengatakan, ya saya bisa. Pertama-tama, setiap pertandingan yang kita mainkan ada satu tujuan, kita harus menang. Dan ini adalah hal yang paling penting. Kita harus menang, jadi kita harus menampilkan pemain yang terbaik di atas lapangan yang kita punya. Untuk setiap pertandingan kita menyiapkan rencana yang baik, juga line up. Jadi untuk besok itu sama. Tapi tentu saja kita banyak punya pertandingan untuk dilalui. Ini merupakan liga atau kompetisi yang berbeda. Jadi kita juga merencanakan beberapa pergantian, tapi kita tetap ingin memainkan tim yang terkuat. Dan kita punya satu tujuan, kita harus menang besok. Dan kita ingin ke babak selanjutnya. Mengenai update di pemain cedera ya, ada beberapa pemain yang kembali dan ada beberapa pemain juga masih diragukan. Anthony Martial, Anthony Martial di 20 menit terakhir dia kembali di Aston Villa. Jadi kita sangat happy dengan hal itu. Kita harap besok dia bisa berlanjut. Dia akan berada di squad. Kita harus melihatnya. Kita akan dia akan memiliki beberapa menit. Dia akan mendapatkan menit bermain tentu saja kalau dia sudah sembuh ya. Kemarin kita punya hari libur. Jadi hari ini kita punya latihan terakhir dan kita akan melihat siapa saja yang tersedia untuk dimainkan. Untuk yang lain, Jadon Sancho kita harus menunggu, Anthony kita harus menunggu di latihan terakhir. Karena latihan terakhir itu akan diadakan setelah wawancara ini ya. Setelah ada pertanyaan lagi, setelah hasil yang cukup frustrasi di hari Ahad, apa harapan Anda untuk pemain supaya merespon ya? Merespon tentang kekalahan tersebut dan juga hasil yang tidak baik ya. Apakah Anda apa yang Anda ingin lihat dari tim di pertandingan kandang terakhir sebelum Piala Dunia? Erik ten Hag mengatakan, ya kita memiliki sebuah seri pertandingan yang cukup baik dan kita bermain cukup banyak pertandingan. Saya tahu pemain ini bukan robot, tapi kita tidak happy dengan penampilan kita di Villa Park di hari Ahad. Kita membuat itu jelas di analisa kita, ini tidak bisa diterima, ini tidak pernah akan bisa diterima. Kita harus memberikan di dalam setiap pertandingan yang terbaik ya, dan itu merupakan culture yang harus berada di sini. Ini tidak bagus, kita tidak bisa mengganti, artinya kita tidak bisa bermain jelek lagi ya, dan itu jelas, kita ingin ada reaksi besok dari tim. Kita ingin kembali seperti apa yang kita pernah lakukan beberapa bulan terakhir. Harus ada pergantian di attitude, harus ada attitude kemenangan yang lebih baik dan besok kita harus membawanya ke atas lapangan.
Seberapa penting keadaan skuad, perkembangan skuad ya untuk memenangkan musim ini? Apakah ada yang lain? Seperti yang saya katakan, Erik Ten Hag mengatakan demikian. Ini tentang culture. Culture yang harus dimengerti oleh setiap orang di Manchester United. Tapi khususnya para pemain. Kita harus memenangkan setiap pertandingan. Kita harus menganggap semua pertandingan sangat serius. Dan juga turnamen ini ya, atau Carabao Cup ini. Kita ingin menang piala ini. Ditanyakan juga tentang penampilan terakhir dari Alejandro Garnacho. Apakah kita bisa melihat dia besok ya? Atau ada peluang untuk pemain muda lainnya supaya bisa tampil? Erik Ten Hag mengatakan, saya sangat terbuka untuk membawa pemain muda. Dan seperti yang Anda lihat di beberapa pertandingan terakhir, kita telah membawa Alejandro Garnacho karena dia layak untuk mendapatkan hal tersebut setelah penampilannya di lapangan latihan. Kalau pemain-pemain layak ya, dan mereka bisa berkontribusi untuk sukses kita akan membawanya masuk. Saya juga sangat terbuka untuk pemain lain, dan Manchester United ini punya reputasi yang besar untuk membawa pemain muda dari akademi ke tim utama. Jadi saya ingin saya juga ingin melanjutkan proses tersebut. Saya sangat positif di dalam proses. Saya akan berkomunikasi dengan akademi dan juga pelatih-pelatih di tim muda ya yang kita miliki. Dan ya kita punya hubungan yang sangat baik. Artinya ya pelatih akademi juga pelatih tim muda. Akhirnya pemain harus layak bermain kalau mereka tentu saja menampilkan kontribusi yang bagus untuk kemenangan. Kalau mereka bisa memberikan, kita akan membawanya masuk. Jadi sekali lagi buat Erik Ten Hag, yang paling penting itu adalah kemenangan ya. Mau pemain muda, mau pemain senior, yang dirasa bisa memberikan kemenangan itu yang akan diberikan kesempatan. Bisa dideskripsikan bagaimana 5 bulan pertama di Manchester United. Ini tadi diawali dengan goedemiddag ya, artinya di bahasa Belanda ya, good day kayak gitu ya, sapaan bahasa Belanda. Erik Ten Hag menjawab, ini kebetulan pertanyaan dari Skandinavia. Erik Ten Hag mengatakan, saya tahu semua Skandinavia ini sangat bagus di bahasa Belanda. Anda bisa melihat itu kali ini ya, sangat bagus. Karena tadi ya pembukaannya pakai bahasa Belanda. 5 bulan pertama, saya tahu dari awal ini merupakan proses yang sangat menarik tapi juga sulit. Karena saya pikir Manchester United ini sangat jauh dari standar sebagai tim top ya ketika Erik Ten Hag datang. Jadi kita harus bekerja untuk 5 bulan terakhir ini dalam proses. Dan seperti yang Anda lihat, ini naik turun. Kadang-kadang Anda harus menelan hasil buruk, kekalahan, untuk bisa menjadi lebih baik dan bisa belajar. Juga kadang-kadang Anda harus sadar kalau kita ini belum berada di tempat yang seharusnya kita berada. Dan Anda harus bekerja lebih keras lagi. Yang saya maksud dengan kerja lebih keras adalah di dasarnya ya, sebagai dasar Anda harus memiliki sebuah rencana yang bagus dan juga strategi untuk bisa berada di tempat yang lebih baik. Saya pikir kita sekarang ini berada di arah yang betul. Tapi masih banyak hal yang harus dilakukan. Ada pertanyaan lain ya, 2 pertanyaan. Apa tujuan atau apa goal Anda ya, tujuan Anda di akhir musim atau sepanjang musim, dan apa yang Anda lihat sebagai sukses di musim pertama? Erik Ten Hag menjawab, pertama-tama Anda harus memenangkan semua pertandingan. Untuk saat ini adalah untuk mencapai posisi di mana kita bisa memenangkan trofi di akhir musim. Artinya, ketika kita datang di tengah Maret ke bulan April, kita harus berada di posisi di mana kita bisa memenangkan sesuatu. Sampai dengan hal tersebut, semua ini tentang memenangkan pertandingan juga mengembangkan tim. Dan bagaimana cara kita bermain, itu merupakan tujuannya.
Lalu bagaimana musim yang sukses ya? Artinya di musim pertama ini Erik ten Hag menjawab kalau ini bisa jadi banyak dan sangat sulit untuk dikatakan. Tentu saja ketika saya mengatakan saya ingin memenangkan semuanya, berarti Anda merupakan juara. Ini jelas, dia tertawa ya Erik ten Hag. Tapi kita bermain di banyak kompetisi dan saya ingin memenangkan trofi. Kita ingin bisa berada di top 4, 4 besar. Dan itu merupakan tujuan untuk berada di sana. Akan menjadi musim yang sulit kali ini karena dari yang saya dengar mungkin ini merupakan Premier League yang paling sulit di beberapa tahun terakhir. Ada banyak kompetisi di papan bawah dan juga papan atas. Sangat dekat. Dan di atas saya pikir Anda bisa melihat 7 atau 8 tim yang telah melakukan investasi yang sangat banyak. Jadi bukan hanya 1 atau 2, tapi banyak tim yang menginvestasikan sangat banyak. Contohnya klub seperti Newcastle. Mereka juga menginvestasikan sangat banyak. Lalu West Ham United juga menginvestasikan sangat banyak. Dan banyak klub lain yang juga yang sudah berinvestasi dengan sangat banyak, termasuk juga kita ya, Manchester United, tapi kita ingin berada di 4 besar dan itu sangat jelas. Kurang lebih demikian, itu tadi dari wawancaranya. Ada yang gue nggak bacakan juga karena terlalu panjang ya, sorry. Tanggapan gue bagaimana? Oke, dari pertandingan menghadapi Aston Villa, Erik ten Hag jelas mengharapkan ada yang berubah. Erik ten Hag sekali lagi menyoroti tentang attitude, tentang sikap, tentang mentalitas yang menurut Erik ten Hag di Villa Park ini kurang baik ya. Ya, gue sepakat di 10 menit awal babak pertama dan juga babak kedua jelas kita tidak memiliki karakter yang kuat, kita hilang konsentrasi, kita hilang fokus dan dihukum oleh Aston Villa. Sehingga Erik ten Hag mengharapkan ada sesuatu yang lebih ini di pertandingan kandang terakhir sebelum Piala Dunia. Tentang update pemain yang cedera, belum ada kepastian selain Anthony Martial yang diharapkan tetap fit. Jadon Sancho dan juga Anthony masih harus dipantau di latihan terakhir. Erik ten Hag juga menyinggung tentang 5 bulan dia di Manchester United dan gue baru sadar ya ternyata dia ini baru 5 bulan. Dan seperti yang gue baca di kolom komentar, terima kasih komentarnya Sobat Football United. Cukup banyak juga kritik ke arah Erik ten Hag dan menurut gue mungkin ini tidak adil ya. Kenapa dia baru 5 bulan? Dan apa yang ditunjukkan menurut gue ini sudah ada perkembangan. Bagaimana sikap, attitude. Memang masih naik turun ya, namanya juga baru 5 bulan. Dan ini juga masih musim pertama dari Erik ten Hag. Erik ten Hag pun juga mengetahui dan menyadari hal tersebut. Masih naik turun. Dan apa yang dikatakan tentang masalah kita mungkin harus menelan hasil yang tidak bagus, kekalahan. Tapi kita bisa belajar dari situ. Dan dari proses yang masih panjang ini, menurut gue hal demikian ini sangat perlu, sangat bahkan ya harus ada ya. Kita melihat atau gue melihat tim-tim lain yang sekarang sudah berada di mungkin kondisi yang lebih stabil, katakanlah Manchester City atau mungkin beberapa musim yang lalu Liverpool juga kan. Mereka itu kan berada di posisi tersebut tidak langsung secara instan, tapi tetap ada proses. Mereka juga ada naik turunnya. Mereka juga punya mekanisme sendiri, mereka juga punya proses sendiri. Dan menurut gue kita ini masih di tahap awal. Erik ten Hag juga menjelaskan tadi kalau harapannya di musim pertama ini tetap ada trofi yang bisa dimenangkan dan juga berada di 4 besar. Sekalipun dia sadar berada di 4 besar ini merupakan sesuatu yang juga sulit ya, bahkan sangat sulit karena menurut Erik ten Hag dan dari yang dia dengar, Liga Inggris musim ini merupakan salah satu yang paling sulit. Dan gue melihat sampai dengan saat ini memang demikian, di mana papan atas persaingannya sangat ketat. Ada banyak tim ya yang berusaha untuk masuk ke papan atas. Ada juga tim-tim yang mungkin selama beberapa musim terakhir ini tidak berada di papan atas, tapi musim ini mereka ya memberikan persaingan yang ketat. Fulham contohnya berada di ada kemungkinan juga kan di daerah papan atas. Lalu juga Newcastle United pastinya. Ada Brighton. Juga bagaimana West Ham United semakin lama semakin terus merangkak naik ke atas ya kan. Jadi menurut gue ada banyak tim, di samping juga tim-tim lama dalam tanda kutip seperti kayak Arsenal, Manchester City, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea, termasuk juga Manchester United dan Manchester City pastinya. Jadi paling tidak persaingan di papan atas ini memang sangat ketat menurut gue. Dan ini kan tentu saja memberikan tantangan bagi Erik ten Hag yang baru
musim pertamanya di Liga Inggris di Manchester United bahkan baru 5 bulan. Lalu selain itu tadi dia juga menyinggung tentang kurang lebih demikian sih tadi. Rencana tentang masalah besok sudah disinggung, bagaimana dia melihat musim ini, apa yang diharapkan. Sekali lagi nih, seperti yang pernah dikatakan juga oleh Erik ten Hag, dia tahu ini akan menjadi proses, masih tahap awal, tapi dia juga sadar di tim sebesar Manchester United ini harus memberikan hasil, harus ada hasil yang diperlihatkan. Dan gue sepakat, dan ini seperti yang gue katakan di awal musim, pengharapan gue kan juga musim ini Manchester United bisa berbicara lebih di kompetisi-kompetisi yang diikutin. Harapan gue bisa mendapatkan trofi, tapi bukan dari trofi Liga Inggris ya, karena gue pikir masih sulit bagi Manchester United. Target 4 besar menurut gue merupakan target yang lebih realistis, walaupun juga tetap tantangannya besar. Untuk trofi gue harapkan akan sangat bagus sih kalau bisa dapat di Europa League atau mungkin salah satu kompetisi domestik. Dan ini juga menurut gue butuh perencanaan yang matang. Dan tentang memberi kesempatan pemain muda, rotasi, Erik ten Hag mengatakan ya kalau mereka layak akan diberikan. Layak atau tidak dilihat dari lapangan latihan. Sehingga ketika mereka nanti ditampilkan di atas lapangan pertandingan sesungguhnya, itu yang dianggap memang bisa memberikan impact. Kurang lebih demikian ngobrol ringan, news update juga ya tentang konferensi pers dari Erik ten Hag terkait pertandingan Carabao antara Manchester United menghadapi Aston Villa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.